Assalamualaikum Bu Dewi, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Wida. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Terima kasih Bu sudah bertanya. Iya Bu, apa yang bisa saya bantu untuk hari ini Bu Dewi? Begini Bu Wida, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Bagus sekali itu Bu. Kemudian, apa tujuan Bu Dewi dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Gini Bu, saya ingin menciptakan kelas saya yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Begitu, menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Eee, saya sebenarnya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, saya sudah mencoba metode pembelajaran dengan berbagai macam, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Metode pembelajarannya belum efektif. Lah, apakah itu menjadi tantangan Bu Dewi dalam mencapai tujuan itu? Gini, di kelas saya itu, ada siswa yang suka berbicara ketika pembelajaran berlangsung, Bu. Nah, saya masih merasa kesulitan untuk mengendalikan anak tersebut. Oh, ya 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 ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan Bu Dewi untuk, apa namanya, menangani masalah Ibu tersebut, mengatasi masalah Ibu tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang masih suka berbicara ketika pelajaran berlangsung itu, Bu. Nah, agar mereka bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Seperti itu, Bu. Baiklah kalau begitu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang tadi suka berbicara saat pelajaran ya, Bu, ya? Iya. Nah, pertama kita perlu memahami dulu. Bu Dewi pasti tahu penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu apa. Kemudian, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajarannya, ataukah karena mereka merasa bosan, atau bisa jadi apakah karena anak itu ingin diperhatikan oleh Bu Dewi? Oh, iya. Iya, Bu, baik itu ya. Saya pikir sepertinya mereka itu masih belum bisa memahami materi pelajaran yang saya sampaikan, Bu. Kalau begitu, strategi yang bisa Ibu Dewi gunakan untuk mencapai tujuan itu apa? Maksudnya, solusi yang bisa Ibu tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini apa, Bu Dewi? Mmm, Mungkin ini ya, Bu, ya, kita bisa, memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa tersebut. Terus, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya, Bu, ya, agar siswa tidak bosan mungkin ya. Terus untuk, eee, selain itu kita perlu memberikan penguatan mungkin penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diem dan mendengarkan pembelajaran kita. Kayaknya seperti itu, Bu. Bagus sekali itu yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Nah, kira-kira langkah yang baik tadi yang sudah mau Ibu lakukan itu, kira-kira sudah masuk dalam skala berapa, Bu, yang akan diterapkan? Iya Bu, langkah yang sudah saya rencanakan ini ya, yang langkah yang baik ini, saya itu memiliki skala sekitar 8 Bu. Skala 8, begitu ya, Bu, ya?
Berarti sangat bagus sekali itu, Bu. Namun, jika bisa ditingkatkan ke 9 atau ke 10 ya, Bu Dewi. Iya, Bu, benar sekali. Insya Allah nanti akan saya tingkatkan ke lebih yang tinggi lagi, 9 kalau bisa 10, Bu, betul. Nah, kalau itu tadi sudah diterapkan, kemudian siapa yang membantu Ibu dalam eh, menjaga komitmen ini, Bu? Iya, Bu, untuk yang bisa membantu mungkin dari teman sejawat ataupun yang dari, wali murid juga bisa, Bu, ketika di rumah, seperti itu, Bu. Oh, begitu. Kemudian apa tindak lanjut dari kegiatan ini, Bu, tadi? Kan tadi Ibu mengatakan bahwa dari rekan sejawat, kemudian rekan sejawat itu apa yang mereka lakukan untuk masalah ini? Ya, strategi saya akan segera melaksanakan pembelajaran. Nah, misalkan, eee, saya akan memberikan penghargaan kepada anak yang mau diem, seperti itu di sekolah ya, Bu, ya. Mau mendengarkan penjelasan saya, contohnya memberikan bintang ataupun pujian untuk anak tersebut dan untuk anak yang sudah mau mendengarkan saya, sudah tidak berbicara lagi di kelas, mungkin saya perlu kasih support yang lebih agar mereka lebih senang dan selalu fokus pada pembelajaran saya. Sepertinya begitu ya, Bu, ya? Bagus sekali itu Bu Dewi. Baik, semoga apa yang Ibu Dewi sampaikan itu, apa yang Ibu Dewi sudah solusikan itu dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya nanti Bu Dewi. Nah, ini kapan timelinenya yang sudah disepakati oleh Bu Dewi untuk mulai dilaksanakan, Bu? Iya, Bu Ida, insya Allah saya akan segera mengimplementasikan strategi saya tersebut, habis hari inilah, Bu. Minggu depan insya Allah saya akan segera melaksanakannya, agar anak bisa lebih fokus ke pembelajaran saya. Seperti itu, Bu. Baik Bu Dewi, semoga apa yang Ibu Dewi sudah rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan menjadikan pembelajaran yang lebih baik ke depannya ya Bu Dewi. Iya, Begitu Bu sudah Wida. cukup Bu Dewi? Terima Ya, kasih, Bu Wida. sama-sama Bu Dewi. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang kembali, Bu Wida. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wida. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat siang juga. Kabar saya sehat Bu, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Ibu, apa yang bisa saya bantu untuk hari ini? Begini Bu Dewi, saya itu melihat murid-murid saya ketika di kelas itu sangat pasif, Bu. Saya merasa khawatir dan sedih, saya takut jika murid tersebut itu akan tertinggal pada saat pelajaran di kelas, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Muridnya ada yang pasif gitu ya. Terus ini, Bu, faktor apa yang menyebabkan murid pasif di kelas Bu Wida ya? Ada banyak faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas saya, Bu. Salah satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri ketika mengikuti pelajaran, Bu. Terutama ketika menjawab pertanyaan atau menyatakan atau menyampaikan pernyataan, Bu, tentang materi pelajaran yang saya sampaikan. Kemudian faktor lainnya mungkin bisa juga anak didik saya itu kurang tertarik pada materi pelajaran yang saya sampaikan, Bu Dewi. Oh, begitu. Nah, kalau begitu mungkin Ibu bisa juga loh melihat bagaimana kondisi belajar siswa tersebut di rumah, mungkin Bu Wida. Seperti Kalau apa, Bu? kemarin itu komunikasi dengan orang tua atau Bu, orang tua murid tersebut itu mengatakan bahwa anak itu kalau di rumah sering bermain dan tidak suka belajar. Terutama sekarang anak-anak itu sudah suka bermain game, terutama kayak Mobile Legends kayak gitu loh Bu. Kemarin itu berbicara dengan orang tua, mereka mengatakan seperti itu Bu Dewi.
Oh, iya tuh, Bu. Nah, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, itu berarti dari rumah ya, Bu, ya. Nah, kalau menurut Bu Wida, apa yang dapat dilakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas, Bu? Dari gambaran belajar anak di rumah tadi, Bu. Coba, apa ya kira-kira ya? Kalau rencana saya itu begini, Bu, saya itu akan, apa namanya, ini memberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik, Bu. Misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi, sehingga anak-anak itu bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi dan percaya diri dalam melaksanakan aktivitas belajar dengan materi yang saya sampaikan. Selain itu, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang real, konkret atau nyata, Bu, supaya anak-anak itu lebih yakin dengan apa yang akan dia sampaikan, begitu Bu. Bagus sekali tuh Bu rencananya. Nah, kalau begitu Ibu mungkin bisa berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut. Nah, bagaimana kira-kira Bu untuk berkoordinasinya ke orang tua? Saya akan menjadwalkan rutin untuk membahas perkembangan belajar murid, Bu. Mungkin nanti di situ saya akan menyampaikan mohon bimbingannya kepada wali murid untuk anak-anak dibimbing belajar di rumah supaya tidak banyak bermain HP, juga mengawasi supaya tidak bermain HP, Bu, ketika di rumah Ya. dan menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, betul sekali Bu. Nah, betul sekali Bu, seperti itu nggih. Terus, nah ini Bu, ketika bersama murid, rencana Ibu yang akan lakukan itu biar, anak bisa terbantu gitu, ke depannya Ibu akan merencanakan apa untuk muridnya? Saya akan merencanakan ini, Bu, bagi anak yang memang benar-benar masih, pasif dan benar-benar tidak memperhatikan, itu nanti akan saya lakukan pendampingan secara individu terhadap murid saya, Bu. Kemudian anak itu akan saya berikan, apa namanya, arahan-arahan positif agar anak itu, menjadi aktif di kelas dan lebih percaya diri. Nah, betul sekali itu, Bu. Langkahnya sudah baik, Bu. Udah, Ibu, reng-reng ya, langkah-langkahnya yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik. Nah, dalam skala berapa kira-kira, Bu, yang sudah diterapkan Ibu itu, skala 1 sampai 10 itu, Ibu, menerapkan ke dalam skala berapa coba? Skala berapa ya, Bu? 8, Bu, mungkin. Mungkin bisa 8, Bu. Ya, udah baik sih Bu 8, tapi alangkah lebih baiknya besok kalau sudah dilaksanakan bisa meningkat ya Bu Wida ya, sampai ke 9 ataupun 10 begitu. Baik, Oke Bu kan Bu? Dewi, insya Allah. Ya. Terus itu Ibu, rencana Ibu untuk melaksanakan mengimplementasikan di kelas, kira-kira kapan Bu rencananya bisa dimulai? Mungkin akan saya mulai atau implementasikan minggu depan, Bu, karena memang membutuhkan apa namanya ini pemilihan strategi pembelajaran dan metode belajar yang menarik untuk anak, Bu, yang sesuai dengan materi pelajaran saya yang akan saya sampaikan, Bu Dewi. Ya, bagus sekali Bu, segera dilaksanakan. Nah, alhamdulillah udah terpecahkan. Nah ini Bu, kalau Ibu ini, siapa sih, yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen Ibu untuk melaksanakan implementasi itu? Kira-kira siapa Bu yang dapat membantu? Yang akan membantu saya nanti akan dibantu oleh rekan sejawat, kemudian berkolaborasi dengan orang tua di dalam apa namanya meningkatkan kompetensi dalam kepercayaan diri terhadap siswa itu nanti bersama orang tua, kemudian nanti dalam pemilihan strategi pembelajaran itu nanti juga akan dibantu oleh rekan sejawat, Bu. Nah, baik, baik sekali Bu, rencana Ibu sudah matang sekali ya. Saya kira Saya rasa sudah cukup ya Bu ya untuk hari ini. Semoga Ibu segera bisa menerapkan, mengimplementasikan strategi yang Ibu rencanakan di kelas Ibu. Semoga berhasil ya Bu ya. Baik Bu Dewi, terima kasih atas motivasinya dan bimbingannya ya Bu.